Baik, jika kita melihat agama Islam itu agama yang luar biasa terjaga, dalam arti memiliki dan mempertahankan rantai keilmuan ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dari guru kita dari gurunya sampai nanti pada Rasulullah. Nah, makanya di sini saya perlu menjelaskan atau kita memahami bagaimana proses dinamika perkembangan keilmuan dalam Islam itu sendiri, terutama dalam masalah syariah, akidah, dan tasawuf. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Jibril yang di awal kita kaji itu, jadi ada namanya iman, ya, dan ada Islam dan ada ihsan. Ini yang sudah kita kaji ya sebelumnya. Jadi apa itu iman? Iman adalah kita percaya pada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Ini yang enam. Nah, kajian ini yang kemudian dibahas khusus dalam kajian akidah. Jadi dalam kajian akidah. Jadi terkait tentang iman. Nah, adapun Islam, jadi anta syahada alla ilaha illallah, yaitu syahadatain, ya. Sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Ini kemudian yang dikenal, dibahas khusus dalam kajian syariah atau hukum Islam. Karena ini bersifat amal perbuatan. Jadi kalau keimanan kan di dalam hati ya. Kamu percaya adanya Allah? Ada. Ini yakinnya itu di dalam hati. Bagaimana wujudnya? Kamu percaya? Nah, saya menjalankan perintahnya. Nah, ini perintahnya itu yang kita jalankan itu syariatnya. Jadi akidah itu yakin. Nah, Islam itu adalah syariat. Syariat yang dohir. Jadi kalau akidah itu batin, nah, Islam itu adalah syariat yang dohir. Wujud kita dalam mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab, itu adalah rukun Islam itu. Kita melaksanakan sholat, ya kan, sholat 5 waktu. Kemudian kita melaksanakan puasa, zakat, haji. Ya. Ini adalah Islam itu. Nah, di samping ada masalah ibadah, juga masalah muamalah. Karena kalau kita mengkaji syariat atau hukum Islam, itu pasti akan mengaji muamalahnya juga. Bagaimana jual beli, hutang piutang, ya, minjam, ya. Kemudian ada juga pernikahan, ya, talak, cerai, ya, rujuk. Terus bagaimana nanti mawaris, bagaimana berpolitik, bagaimana perang. Nah, ini ada di dalam Islam ini atau syariah, hukum Islam. Ini nah, kemudian ihsan, apa itu ihsan? Nah, ini ihsan inilah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang dijelaskan di dalam kitab-kitab akhlak atau tasawuf. Nah, kitab-kitab akhlak. Jadi ihsan. Jadi bagaimana kita beribadah, menjalankan iman, menjalankan Islam, tapi merasa dekat dengan Allah. Kita bisa melihat Allah, tapi kalau nggak bisa, kita bisa merasakan Allah itu melihat kita. Nah, inilah tasawuf. Jadi kalau Kanjeng Nabi dulu pada masanya itu iman Islam ihsan ini. Ya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kajian tentang akidah, syariah, dan tasawuf ini kemudian berkembang, ya, berkembang dan mendapatkan tantangan, ya. Jadi mendapatkan ada tantangannya di setiap masa. Nah, jadi ternyata misal di dalam ya para sahabat itu tetap menjaga akidah yang diajarkan Rasulullah, akhlak atau
juga syariat yang diajarkan Rasulullah, menjaga. Ya. Tetapi di dalam proses perjalanannya ada tantangan-tantangan besar. Ada kelompok yang tadinya mengamalkan syariat atau mengamalkan akidah, ternyata ada yang menyimpang. Ada yang menyimpang. Maka di dalam Islam, sejak dalam sejarahnya, ini muncul kelompok, katakanlah ada Khawarij ya, dalam akidah. Ya. Ada Khawarij. Dan ada Syiah. Ya. Ada Ahlussunnah. Ada Qadiriyah. Jadi kalau Khawarij ini adalah orang yang menyatakan orang yang berbuat dosa, maka dia di neraka. Ya, dosa besar, maka dia di neraka. Dan halal darahnya, boleh dibunuh. Atau orang yang tidak menjalankan syariat, itu ya halal darahnya, ya, boleh dibunuh. Maka salah satu korban dari Khawarij ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Khulafa ar-Rasyidun itu dibunuh oleh Khawarij. Ya, dia menjalankan Islam, tetapi hanya dengan semangat, ya, semangat. Jadi saat itu Sayyidina Ali kan menjadi pemimpin negara, katakanlah presiden atau khalifah. Nah, karena menganggap Sayyidina Ali ini tidak menegakkan syariat, nah ini orang Khawarij kemudian menghalalkan darahnya, membunuh beliau. Ya, ini. Kemudian ada Syiah. Tapi Syiah nanti ini lebih rumit lagi karena pertama Syiah itu adalah pengikut, ya, pengikutnya Sayyidina Ali. Tapi lama-lama kemudian ada yang menyimpang, tapi ada juga yang lurus. Ya, ini. Dan dalam itu perjalanannya dalam panjang sekali, ya, perjalanan yang sangat panjang sekali. Nah, kemudian juga ada Mu'tazilah, ini yang berkaitan dengan akidah. Ya, ada Mu'tazilah juga, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, atau Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Nah, begitu juga ada pemikiran Qadiriyah yang tidak meyakini adanya takdir Allah. Ya, tidak meyakini adanya takdir Allah, bahwa manusia hidup itu menentukan sendiri, ya. Di apa yang ia inginkan itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jadi Allah itu tidak kuasa menentukan takdir makhluknya. Kaya miskin, susah senang itu yang menentukan dirinya sendiri. Ini paham Qadiriyah. Kalau orang yang percaya takdir, nah inilah, maka inilah kemudian yang dibenarkan, ya, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah inilah yang membasmi atau meluruskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kelompok-kelompok akidah yang Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah. Nah, sehingga karena mereka, ya, ini mampu, ya, menjaga akidah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat, ya, maka kemudian mereka dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi penolong sunnah Rasulullah, penolong ajaran Rasulullah. Wal Jamaah, kenapa Jamaah? Karena ini didukung oleh para ulama yang sangat banyak sekali saat itu. Ini dalam sisi akidah. Ya. Adapun dalam hukum Islam, ya, dulu zaman Rasulullah tidak ada madhab, jadi mengajarkan kepada sahabat. Tapi seiring berjalannya waktu, sahabat ini berpencar, ya, berdakwah ke berbagai negeri. Katakanlah ini Jazirah Arab, ini Mekah, Madinah, ya, di sini, ya. Ada yang ke Afrika, ada yang ke dekat Eropa, ya, Tunisia, Maroko. Ada yang ke Damaskus, ada yang ke Irak, ya, tersebar. Sehingga apa? Banyak masalah yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Dan mereka mengajar murid-muridnya.
Ya. Yang pastinya mereka, para sahabat ketika mengajarkan itu, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Guru pertamanya adalah Rasulullah. Nah ini kemudian para sahabat memiliki tabiin. Ya, tabiin. Tapi karena semakin banyaknya umat Islam dan peradaban Islam semakin tersebar di berbagai negeri, ya, maka perlu adanya penyusunan kitab. Ya. Bagaimana nanti umat Islam ke depan mampu memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh sahabat. Nah, zaman sahabat belum dituliskan. Karena apa? Mereka udah bisa cara menggali ya, hukum dari Quran dan Sunnah. Oh ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini mubah, ini haram, ini makruh. Itu para sahabat udah pandai ya, karena memahami bahasa Arab ya, yang menjadi kunci dalam memahami hukum-hukum Islam itu. Nah, maka generasi sesudah sahabat, ya, tabiin atau tabiut tabiin, inilah kemudian yang menyusun rumus-rumus tersebut. Nah, inilah maka di sini muncul ada madhab Hanafi, ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanbali. Ada banyak lagi madhab-madhab itu di dalam Islam. Hanya saja ya, madhab inilah yang mampu menjaga pemikiran atau rumus-rumus tadi, bagaimana beristinbat dengan hukum Islam, dan mampu terjaga sampai sekarang. Buktinya apa? Jadi dari ulama-ulama ini mereka memiliki murid. Murid punya murid sampai sekarang. Nah, dan tidak hanya itu, murid ini setiap muridnya memiliki karya. Nah, karya. Sehingga fondasi materi yang diajarkan para ulama ini masih bisa difahami dan terjaga sampai sekarang. Ini. Jadi karyanya nggak cuma satu dua, jilid-jilid itu. Misal ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab 20-an jilid. Gitu. Ini, jadi kenapa 4? Dalam mazhab fikih itu ada 4. Karena mampu menjaga apa yang telah dirumuskan oleh para ulama ini yang dulunya tidak tercatat oleh para sahabat ataupun para tabiin. Nah, kenapa ini dicatat? Karena umat Islam itu semakin banyak. Kalau tidak dicatat, hilanglah, ya, hilang. Jadi maka salah satu dakwah yang paling utama, salah satunya itu adalah dakwah bil kitabah, dengan menulis. Nah, teman-teman mahasiswa itu harus bisa menulis. Gitu. Nah, ini dari sisi syariah ya, perkembangannya. Nah, adapun dari tasawuf ya, adapun ihsan ini. Jadi ihsan itu hanya adalah intinya akhlak. Bagaimana kita bisa melihat Allah atau kita merasa diawasi Allah. Nah, itu kembalinya ke hati. Maka disinilah hakikat tasawuf itu adalah pembersihan hati. Ya tadi. Ya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, mensucikan hati. Ya. Maka di dalam tasawuf itu intinya adalah pertama adalah jadi kalau kita gambarkan, jadi ini hati ya, misal ini hati, nah, ini hati. Di sini, ini adalah hati, ya. Nah, hati ini idza atnabal abdu abdan nukita fi qalbi nuktah sauda. Jika seorang hamba itu melakukan dosa, maka akan ada nuktah, titik hitam di hatinya. Maka semakin banyak dia melakukan dosa, semakin hitam hatinya. Nah, hati ini adalah tempat kita mampu merasakan dan iman kepada Allah. Nah, semakin bersih, semakin. Maka disinilah para ulama dalam kajian-kajian akhlak atau tasawuf itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah takhalli, ya, atau pakai kha, ya, takhalli. Artinya apa? Khala yakhlu itu artinya kosong. Jadi khalla yatakhalla takhalli. Ya. Ini artinya mengosongkan
hati. Jadi mengosongkan hati. Jadi bagaimana hati kita ini kosong dari penyakit-penyakit hati. Jadi dibuang dulu ini penyakitnya. Ya. Kalau kayak mesin, mesin itu kalau olinya udah lama harus di tune up, harus dibuang, ya kan? Tempat sampah misal, setiap hari kamu isi, ya. Kalau semakin kotor kamu tumpuk di dalam tempat sampah, apa yang terjadi? Bau, penyakit. Nah, maka harus dibuang itu. Nah, sama dengan hati. Ketika dosa-dosa itu banyak sekali tersimpan di dalam hati, maka ini perlu dibuang. Yang namanya takhalli, pembersihan hati. Jadi ada sifat-sifat, misalnya dengki, iri, pamer, ya. Ini sifat-sifat ya dari dulu yang diajarkan iblis. Nah, ini jangan sampai ria, ya, tidak ikhlas, ya, sombong, takabur. Nah, ini adalah penyakit-penyakit hati yang harus ditakhalli, dibuang. Nah, setelah tahalli ada tahalli. Ya, tahalli. Pakai H, bedanya itu di H, titiknya, tahalli. Jadi tahalli itu artinya hulyun, itu perhiasan, itu menghiasi hati. Jadi setelah kotoran ini dibuang dari hati, ini dihiasi. Dengan apa? Ya, sifat-sifat yang terpuji. Ya. Ikhlas, ridho, qanaah, tawadhu. Nah, ini ya, sabar, syukur. Ini diisi dengan ini hati gitu. Ya. Nah, setelah itu maka proses yang ketiga adalah tajalli. Nah, ini maksudnya adalah kita antak budallah. Jadi tajalli ini adalah antak budallah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jadi kita mampu dengan hati yang bersih setelah dihiasi ini kita akan mampu merasakan lezatnya ibadah. Puasa berat, ya, tetapi kita bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa. Sholat berat, tapi kita ternyata setelah hati kita bersih, melakukan sesuatu itu akan ringan. Belajar berat, tetapi ketika hati kita bersih, itu menjadi nikmat. Nah, inilah tajalli. Gitu. Nah, ini adalah tasawuf, gitu ya. Maka para sahabat dulu tidak ada menuliskannya ini. Ya. Nah, di era-era Abbasiyah itulah kemudian muncul ulama-ulama yang merumuskan ini. Kenapa? Karena era-era Abbasiyah yang dulunya orang Arab itu miskin-miskin, ya, hidup seadanya. Gitu. Nah, era Abbasiyah karena semakin banyak pendapatan ekonominya maju, jadi mereka semakin kaya-kaya, terlihat kaya-kaya. Nah, kekayaan ini kalau tidak diingatkan, ya, dengan dzikir kepada Allah, maka bisa mematikan hati dan orang itu akan jauh dari Allah. Maka disinilah banyak para ulama yang mengingatkan itu. Ya, misal ada Junaid. Nah, ini semasa dengan Imam Syafi'i atau sesudahnya ya, Junaid al-Baghdadi, Haris Muhasibi. Nah, begitu juga ulama-ulama ini, tasawufnya kuat sekali. Ya, misal Imam Syafi'i itu setiap kali Ramadan hatamnya 60 kali. Jadi satu hari itu hatam 2 kali Quran. Gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian ya kelompok-kelompok ini terus menjaga agama ini. Ya, ini dimulai dari hadis Jibril. Ya. Menjaga agama ini terus ya. Nah, dan seiring berjalannya waktu, maka kemudian ada konsep menyatukan ini, jadi antara iman, akidah, dan tasawuf. Nah, ini bisa kita kaji misal di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ini yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ini masterpiece ya. Kitabnya Imam Ghazali, ya, menyatukan antara akidah, syariah, dan tasawuf. Itu menarik sekali kalau teman-teman ngaji ini. Ya. Jadi dalam perjalanannya yaitu di dunia Islam, ya baik di akidah atau di syariah atau di tasawuf, ini mesti ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tetapi ada tetap kelompok-kelompok yang
terus mempertahankan kebenaran sebagaimana Islam itu diajarkan Rasulullah SAW. Ini maka la yazal ummati dhahirina 'alal haq. Nah, ini. Jadi ulama-ulama ini. Maka ini ya bagaimana kita memudai bahwa kelompok ini itu baik. Nah, kita telusuri mata rantai keilmuan mereka. Ya. Maka kalau teman-teman milih bacaan-bacaan buku, telusuri dulu penulisnya itu siapa. Dia belajar dari mana. Nah, itu. Kalau belum tahu ya tanyakan ke orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakan kepada ahlinya ya. Misal kalau kita nggak tahu agama, maka tanyakan pada yang paham agama. Kita nggak tahu kimia, tanyakan pada yang ahli kimia. Jadi seperti itu. Ya. Baik, bisa dipahami ya? Itu Bisa, Pak. ringkasnya. Itu ringkasnya. Kalau mau dalami lagi, banyak ilmu yang harus dikaji.